Halo guys, apa kabar? Buat kamu yang lagi nunggu episode 13 tayang nanti malam waktu Korea, ya kalau kalian yang punya Nirki Cable nyambung ke Korea nih bisa langsung nonton. Oke, buat yang nggak punya tenang aja, kita bakalan bahas tentang alur cerita yang akan terjadi di episode ke-13. Wah, banyak banget. Episode 13 ini mengungkapkan sesuatu yang lebih seru. Pokoknya banyak sesuatu yang worth watch and will be a plot twist gitu kan. Jadi aku tertarik banget buat ngasih bocoran-bocoran kayak apa yang bakalan terjadi selain yang kemarin di review itu, atau kemarin memang aku review sebagian, cuman ada beberapa yang belum sempet nih ya aku ceritakan gitu kan. Nah, so this is for you. Let's watch it together. Jadi nih guys, pada episode 13 ini, sebagaimana kemarin di episode 12, episode sebelumnya, si Raja kan terkena ledakan. Nah, akibat dari ledakan itu, Raja kemungkinan akan kehilangan pendengarannya. Kemudian, karena lukanya yang cukup parah, si Ratu mulai khawatir. Nah, akhirnya si Ratu menunggu Raja nih ya guys, semalaman jagain rajanya kan. Karena khawatir itu, kemudian si Ratu itu di situ dia melihat catatan Raja tentang kamus Ratu gitu kan, tentang kata-kata anehnya Ratu yang tertulis di buku itu. Nah, disinilah si Ratu itu awal mula bibit-bibit cinta itu muncul lagi gitu kan. Jadi setelah dia melihat kamusnya dia itu, kemudian esoknya setelah khawatir-khawatir dalam kamar, datanglah si Dayang Choi dan Dayang yang melayani Ratu mengabarkan bahwasanya si Raja telah siuman. Nah, karena Raja telah siuman, dia kemudian si Raja mendengar kabar bahwasanya 7 orang yang merupakan bisa dibilang orang-orang yang dilatih oleh Raja, tentara yang dilatih oleh Raja untuk persiapan dalam bentuk rebel atau dia mau meneguhkan kekuasaan rajanya gitu kan. Nah, untuk menyelamatkan 7 orang itu, jadi setelah sadar tuh si raja langsung cepet-cepet datang ke parlemen. Malah ya nggak tahu sih ya. Ini gue nggak tahu nih mereka bakalan selamat apa enggak, karena sih sedihnya meskipun si raja udah sampai bela-belain marah tuh ngamuk sama si nenek sihirnya. Oh, bukan nenek sihir, maksudnya si Ratu Janda Agung gitu ya. Dia udah marah, kemudian yang buat si Ratu Janda Agungnya juga marah juga karena si raja minta dia untuk berhenti ikut campur masalah urusan politik begitu kan. Nah, kemudian akhirnya di sini nih justru seru banget guys, karena kayaknya sih tidak berhasil ya, dan si sepupu dari ratu ini juga sudah memerintahkan untuk melaksanakan pemenggalan tersebut. So ya, kita lihat apa yang bakalan terjadi ke depannya kayak gimana gitu. Kemudian selanjutnya di episode ini, kalau musuh di dalam selimut itu lebih berbahaya, dan ternyata si tukang pijit buta yang mijitin Ratu Janda Agungnya itu, dia waktu malam-malam itu keluar dan menulis sesuatu dengan air gitu kan. Nah, apa tuh sesuatu yang dia tulis, dan apa namanya, apakah itu ada hubungannya dengan konspirasi yang akan dia lakukan bersama dengan raja untuk memperkukuh kekuasaannya. Nah, ini nih yang bakalan seru banget dan harus kita nantikan. Yang terakhir adalah scan di mana sang ratu kembali mendapatkan ingatan sebelum dia menceburkan diri ke dalam kolam. Nah, di situ ada ingatan di mana dia bertemu dengan si selirnya ya. Terus mereka membicarakan sesuatu tentang tawaran yang kemungkinan besar itu adalah tawaran untuk menduduki
posisi sebagai ratu gitu kan. Tapi dia juga kan mengatakan kan ya semacam nyumpahin si selirnya ya yang udah dengan kurang ajarnya berhati iblis itu ngaku-ngaku kalau kebaikan yang dilakuin ratu itu dia yang melakukan gitu kan. Nah, kemudian dia kan ngomong kalau misalnya kamu juga akan kehilangan orang yang kamu cintai gitu kan. Kemudian dia juga ingat tentang affair dia sama Kim Byung In dan dia dari situ si Jang Bong Hwan itu menyadari kalau ternyata semua orang itu secara tidak langsung itu membunuh dia, baik secara physical yang benar-benar artinya membunuh maupun secara mental gitu kan. Jadi kayak secara omongan si selir ini udah mendorong dia untuk bunuh diri. Kemudian bapaknya itu juga menggunakan dia sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan memasukkannya ke dalam istana. Itu secara nggak langsung juga memaksa dia untuk bunuh diri gitu kan. Dan yang ketiga adalah siapa? Yang ketiga adalah Ratu Janda Agung dan juga Menteri Kim yang pastinya juga ya menggunakan dia gitu kan. Dan meskipun ini yang terakhir adalah niatnya baik ya sepupunya yang dia karena taunya si Ratu suka sama si rajanya jadi dia lepaskan biar masuk ke dalam istana supaya bahagia. Itu juga secara nggak langsung membuat dia ingin mengakhiri hidupnya. Bahkan setelah si Jang Bong Hwan ini mengambil alih tubuhnya ratu, nggak usah ditanyain lagi, dia tahu sendiri kan kalau suaminya si raja itu juga hampir membunuh dia beberapa kali gitu kan. Dan dia pernah juga sempat hampir dicopot, kemudian sempat diracuni ya katanya, walaupun itu juga sebuah konspirasi. Oke, jadi semua di istana itu berencana untuk membunuh si ratu. Makanya, oh sedih banget hidupnya si Soyong ini ya. Oke guys, ini sedikit alur cerita dan review yang bisa aku sampaikan.